Engkaulah Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari umat yang terkasih di dalam gereja ini maupun yang saat ini sedang mengikuti siaran live streaming multimedia Tiga Raja dimanapun Anda berada. Untuk mendapat predikat mahasiswa, seorang siswa harus lulus tes perguruan tinggi. Ini rumus. Untuk menjadi seorang pastor, seorang frater harus lulus yudisium setelah melewati tuntutan akademik S1 dan S2. Begitulah dalam bacaan hari ini, bacaan hari ini, untuk bisa bergelar Petrus, bergelar batu karang, bergelar Wadas, seorang Simon bin Yunus harus lulus tes yang dibuat oleh Yesus. Ada testing pengetahuan umum dan ada testing pengetahuan dan penghayatan pribadi. Pengetahuan umum, Yesus bertanya, kamu orang dengar-dengar, orang bicara, orang bilang, siapa itu anak manusia? Dan para murid menjawab, oh, orang bilang anak manusia itu Yohanes Pembaptis. Atau salah seorang nabi, Yeremia, Elias, dan seterusnya. Yesus membalas, oh iya, itu kata orang. Tapi kamu sendiri, kamu, para murid, menurut kamu, saya ini siapa? Petrus mewakili ke-12 orang berdiri. Dan dia berkata, engkau adalah Mesias. Jawabannya benar, testing lulus. Dan karena lulus ujian, seorang Simon bin Yunus disapa secara langsung oleh Yesus. Engkaulah Petrus, Wadas, batu karang. Tu es Petrus. Dan di atas batu karang ini, superhang Petram, aku akan mendirikan gerejaku. Edificabo ecclesiam meam. Aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Tibi kepadamu, dabo claves, kuberikan kunci, regni celorum, kerajaan surga. Itu bacaan Injil. Bacaan pertama yang tadi kita dengar, Nabi Yesaya. Persis disampaikan narasi yang sama. Seorang Eliakim bin Hilkia diangkat untuk menggantikan seorang Sebra, seorang pejabat yang bobrok. Dengan memberikan kunci rumah Daud di atas bahunya. Yesaya 22:22. Dan dalam bacaan kedua, surat Roma, Rasul Paulus mengatakan bahwa kebijaksanaan Allah akan mengangkat orang-orang kafir yang bertobat menjadi pengikut Kristus, Israel baru,
menggantikan Israel yang lama. Lihat, dari 3 bacaan ini intinya adalah bobot seseorang akan menghantar dirinya pada posisi dan jabatan tertentu. Engkau menduduki posisi jabatan itu karena engkau punya bobot, bukan koneksi, bukan karena juga keluarga, tapi kau punya bobot. Nah, itu warna bacaan. Dari warna bacaan itu, kira-kira kita mendapat pesan apa? Pastor punya 2 pesan. Pesan yang pertama, saya ingin menyampaikan kepada pemimpin-pemimpin negara dan masyarakat, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Tampilkanlah dirimu sebagai orang yang pantas karena punya bobot. Sama seperti Eliakim dalam bacaan pertama tadi. Dia punya bobot, karena itu dia mendapat jabatan itu. Simon bin Yunus dalam bacaan pertama, karena dia punya bobot, maka Yesus memberikan posisi dan jabatan itu. Bobot pengetahuanmu harus berkelas. Para pejabat, eksekutif, yudikatif, legislatif, kamu dengar. Pengetahuanmu harus berkelas. Keterampilanmu harus mantap. Sikapmu haruslah bercahaya. Dan bobot itu nampak di dalam kata-kata yang diucapkan. Kebijakan-kebijakan yang diambil. Keputusan-keputusan yang ditetapkan. Tidak ngawur, punya bobot yuridis populis, dan tidak asal bunyi. Dalam konteks ini, saya ingin menyapa berita yang hari-hari terakhir ini beredar. Tentang putusan dari Kejaksaan Tinggi di Jayapura. Yang menjadi sorotan di media massa dan menjadi pembicaraan publik. Saya pastor di katedral punya kewajiban untuk menyampaikan suara moral. Suara moral apa yang pastor sampaikan? Ada perkara tuduhan korupsi, ya, terhadap JR dan SH. Sidang itu ada puluhan kali dan live streaming. Dan semua masyarakat menonton dan mengikutinya. Komentar orang saat mengikuti sidang itu hampir kurang lebih sama. Mereka bilang apa? Sesuai fakta persidangan, indikasi korupsi nyaris tidak ada. Mungkin ada sedikit, tetapi nyaris tidak ada. Seperti yang dikatakan oleh BPK negara ini dan KPK negara ini. Mereka katakan tidak ada korupsi. Fakta persidangan begitu terang benderang. Dan semua rakyat mengikutinya. Tidak ada yang tersembunyi. Malah ada orang yang di dalam medsos mengatakan kasus ini sebetulnya kasus perdata. Diselesaikan secara perdata, bukan pidana. Benar atau tidak? Itu pendapat orang. Nah, yang mau pastor soroti adalah fakta persidangan ini justru oleh jaksa diberikan putusan yang amat sangat mengagetkan. Hukuman penjara 18 tahun 6 bulan.
Banyak orang tepuk jidat. Jaksa-jaksa itu dapat ilmu hukum dari manakah? Begitu komentar orang di medsos. Bobot yuridis para jaksa menjadi dipertanyakan. Bahkan ada yang nyeletuk, bukan pastor, ada yang nyeletuk. Sepertinya ini kasus pesanan yang dititipkan kepada jaksa penuntut umum, sehingga putusan harus berdasarkan pesanan. Minta maaf para jaksa, pastor hanya menyampaikan apa yang beredar di masyarakat. Dan kalau itu benar, kasihan marwah institusi kejaksaan jadi hancur berantakan. Akibatnya apa? Jaksa sebagai batu karang keadilan dan kebenaran retak berkeping-keping. Kunci keadilan dan kebenaran yang dipegang oleh jaksa untuk menegakkan keadilan di negara ini patah juga berkeping-keping karena ulah sebagian jaksa yang tidak becus. Dari mimbar Katedral Timika, saya hanya menghimbau, kalaulah jaksa penuntut umum itu ada yang Katolik atau Protestan, kamu dengar baik-baik suara moral. Dan saya mungkin mewakili begitu banyak pastor dan pendeta. Saya mau sampaikan apa? Yesus menyapa Anda hari ini. Engkau itu Petrus, wadas, batu karang keadilan di negara ini. Kepadamu diberikan kunci kebenaran. Berpeganglah pada kunci kebenaran itu. Salah kau bilang salah, benar harus kau katakan benar. Jangan merusak moto kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi Tri Krama Adiaksa. Jujur terhadap Tuhan, jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap sesama. Pastor bertanya, kok jujur kah? Moto kejaksaan akan hancur. Ulah segelintir jaksa yang tidak bertanggung jawab. Saya harap khotbah ini jadi viral sampai ke telinga jaksa ini dan diperlu sampai ke Kejaksaan Agung. Jangan merusakkan negara ini. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, khusus untuk umat Katolik dan lebih khusus umat Katolik Keuskupan Timika. Banyak orang, lebih-lebih sesudah peringatan kematian uskup 4 tahun. Kapan kita punya uskup baru? Dan setiap mereka ke katedral melihat ke takhta uskup masih silang warna ungu itu. Artinya sede vacante. Takhta masih lowong. Kenapa kah begini lama? Begitu susah kah? Baik. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan umat. Saya mulai dari jalan pikiran. Dengar baik-baik. Paus kita di Roma itu hasil seleksi dari kardinal-kardinal dan uskup-uskup yang berbobot. Uskup adalah hasil seleksi dari imam-imam yang berbobot. Imam hasil seleksi bertahun-tahun dari 8 sampai 14 tahun
studi dari para seminaris yang berbobot. Kenapa? Ya karena dia dipersiapkan untuk menjadi batu karang. Dia dipersiapkan untuk memegang kunci keselamatan umat. Maka dia harus lulus testing menyangkut pengetahuan filsafat dan teologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Dia harus lulus testing keterampilan dalam leadership dan manajemen parokial. Dia harus lulus sikap, cara hidup yang pantas dicontohi. Untuk itu, saya akan menjawab pertanyaan uskup, pertanyaan umat tentang kapan ada uskup baru. Saya membaca, sudah pernah membaca dan hari ini saya ulangi lagi. Kualifikasi dari Gereja Katolik tentang seorang uskup. Kanon 378 part 1 berbunyi, calon uskup itu adalah imam yang punya iman yang teguh, moral yang baik, orang yang saleh, orang yang arif, rajin dalam kerasulan, unggul dalam keutamaan. Coba, kau dapat dari mana? Silakan. Kanon 378 masih part 1 nomor 2. Imam itu harus punya nama baik. Tidak ada cacat sejak kecil, dilihat SMP, SMA, sampai perguruan tinggi frater, dan keluarganya tidak cacat. Coba, kamu dapat imam macam itu di mana? Kanon 378 part 1 nomor 3. Dia berusia sekurang-kurangnya 35 tahun. Yang ini banyak orang bisa lewat. Ya rata-rata sekarang sudah 40-an. Kamu punya pastor ini sudah 68. Sudah terlalu tua. Kanon 378. Masih paragraf 1 nomor 4. Punya gelar doktor atau lisensiat S3 atau S2 dalam bidang kitab suci dan teologi dan hukum gereja. Adakah? Itu syarat pertama, umum di seluruh dunia. Kita di Papua masih ditambah satu lagi. Seperti demo-demo yang sering kita dengar dan kita lihat di medsos maupun mungkin langsung. Tuntutan OAP harus orang asli Papua. Nah, ini menambah pelik lagi kepala sakit Duta Vatikan untuk memenuhi semua tuntutan ini. Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Kita berdoa. Bagaimanapun sulitnya, seorang nelayan Petrus bisa menjadi kepala gereja. Masa tidak ada imam di keuskupan kita atau di Papua ini yang bisa? Pasti ada. Semoga Roh Kudus bekerja supaya kita cepat punya imam, punya uskup di keuskupan ini. Amin. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.